Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang telah kita baca bersama adalah sebuah nasihat yang sederhana dan mudah dipahami, bukan? Ada hal yang disampaikan oleh penulis dalam bagian ini. Yang pertama yaitu tentang kehidupan orang jahat yang hidup di dalam kegelapan dan melakukan perbuatan yang gelap, sehingga hasilnya adalah kegelapan yang membuat mereka sendiri tersandung dan juga membuat orang lain tersandung. Yang kedua, orang benar yang hidup dalam terang melakukan perbuatan terang dan hasilnya mereka membawa terang buat orang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita pilih yang mana? Tentu kita rindu memilih hidup sebagai orang yang benar, hidup memilih jalan yang benar. Namun realitanya hidup sebagai orang yang benar tidak selalu mudah, bukan? Ada banyak tantangan yang terkadang membuat pilihan kita itu beralih. Contoh sederhana saja ketika kita ingin melakukan hal yang benar, yaitu berkata jujur. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kita atau bahkan menjauhi kita. Apalagi dalam konteks kita bekerja, ya, ada banyak hal-hal yang susah, ya, ketika kita berhadapan dengan pekerjaan kita. Kejujuran merupakan sebuah barang yang mahal. Ditambah lagi kita berada di tengah-tengah orang yang berbeda kepercayaan dengan kita dan berbeda prinsip juga dengan kita. Tidak sedikit anak Tuhan yang pada akhirnya beralih kepada jalan orang fasik, ya, atau kepada jalan yang salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penulis mengatakan berpeganglah pada didikan. Kuncinya peliharalah didikan itu karena dialah hidupmu. Kita memahami dan setuju dengan nasihat penulis dalam bagian ini, Bapak Ibu. Namun berpegang pada didikan atau ajaran Tuhan dengan kekuatan kita sendiri adalah sesuatu yang mustahil. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan hanya berpegang pada didikan, namun terlebih kita berpegang kepada pribadi yang memberikan didikan itu. Artinya berpeganglah pada Tuhan dengan sepenuh hati, karena menghidupi hidup sebagai anak Tuhan di jalan yang benar adalah anugerah. Sekali lagi adalah anugerah. So, pastikan Bapak Ibu dekat dan terkoneksi dengan pribadi yang memberikan ajaran atau didikan itu. Karena sebenarnya ketika kita melihat di ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa yaitu karena dialah hidupmu, ini mengingatkan kita kepada pribadi yang sanggup memberikan kita hidup, yaitu pribadi Kristus itu sendiri. Dan itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kiranya dalam perjuangan kita untuk menghidupi hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus. Dan peliharalah Kristus itu di dalam hati kita, pelihara juga didikannya di dalam jalan-jalan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Hikmatmu tiada terselami,
kasih-Mu dalam tak terduga,